haitsul amal. Maksudnya kita Imam Ghazali sedang membahas cara mengatasi atau mengobati suka jabatan, suka punya pengaruh. Begini, tadi sudah dijelaskan bahwa cara mengatasi dan mengobati hati kita yang suka mencari pengaruh dengan dua. Pertama ilmu, yang kedua amal. Sebagaimana cara mengatasi semua hal yang muhlikat ini ya kan, ini rubul muhlikat itu konsepnya Imam Ghazali ya gabungan ilmu dan amal. Ilmu saja, teori saja tidak sukses, amal saja bisa salah. Nah sekarang ilmu, supaya kita hilang ambisi untuk punya kuasa pengaruh, itu harus tahu apa? Tahu penyebab kenapa kita senang jabatan atau pengaruh, yaitu apa penyebabnya? Kamalul Qudrah, kita bisa menguasai orang, bisa memiliki hati orang. Nah, yang seperti itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali juga. Kalau memang ini benar, kita layak untuk memiliki hati orang, kita layak untuk dipuji, kita memang layak punya pengaruh. Kalau memang demikian, tolong diingat bahwa semua akan berakhir ketika kita mati. Bahwa pengaruh ini tidak akan menjadi bagian al-baqiyatus sholihat, tidak akan dibawa mati, tidak kekal, bukan kebaikan yang kekal abadi. Maka harus diingat itu. Seandainya semua orang di muka bumi ini sujud pada sampean, ya, wongko minal masyriq ilal maghrib, itu paling maksimal 50 tahun bersujudnya. Setelah 50 tahun orang yang bersujud itu sudah tidak ada lagi, sudah tiada. Sampean yang disujudi juga sudah tidak ada. Sudah apa? Ya sekarang begini, kalau akan seperti itu ya sekarang kita harus yakunu haluka kahalimamata qoblaka. Kita akan menjadi orang yang mati sebelum kita. Mereka pun orang yang dianggap hebat, sempurna, disujudi oleh orang lain, akhirnya mati juga kan. Yang sujud mati, yang disujudi juga mati. Kita juga akan seperti itu. Nah, kalau akhirnya juga akan berakhir, alangkah tidak pantas hal yang ada akhirnya berakhir saat kita mati itu kita perjuangkan dengan mengabaikan faktor agama. Yang agama ini itu al-hayatul abadiyah, akan menjadi bekal hidup abadi selama-lamanya. Itu orang yang faham mana kesempurnaan hakiki, mana kesempurnaan yang wahmi, yang semu sebagai kemarin, maka di mata orang yang sudah menyadari ini, itu pengaruh jabatan itu kecil di mata dia. Karena apa? Dia orientasinya akhirat. Yang dia lihat selalu akhirat. Yang di dunia ini atau yang akan berakhir karena kematian itu ya dianggap apa? Dia orientasinya akhirat. Setelah kematian orientasinya, sehingga dia mikir seperti orang sudah mati. Ini seperti korespondensi surat menyuratnya antara Imam Hasan al-Basri, ulama besar tabi'in, mustahil juga itu sebetulnya, dengan si Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Top surat-suratan WA-an karo wong top. Wah. Apa WA dari si Imam Hasan al-Basri? Amma ba'du. Apa kata ini wahai Khalifah, ini yang nulis surat ini orang yang akhiriman kutiba alail matu qad mata. Itu orang yang sudah mati gitu, merasa dia mati.
Habis nyurati ini sudah tidak ada lagi saya. Jadi memang apa yang dipandang itu orientasinya kehidupannya. Jadi menghadirkan kematian sudah di pelupuk mata. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah yang terkenal adil, hebat ini, alim dan hebat, adil, itu tidak kalah jawabannya dalam membalas WA itu tadi, surat itu. Amma ba'du fanaka'an nakabid dunya lam takun wa ka'annaku bil akhirati lam tazul. Jenengan niku ketoke ora urip nek donya nggih. Jenengan niki sepertinya sudah hidup di akhirat nggih, Pak Yai, itu. Nah, fahaulai orang macam Hasan Al-Basri, macam Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu iltifatuh milal akibah. Jadi orientasinya ya memang akhirat. Ya. Karena apa? Ya karena akhiratlah yang akan abadi. Sehingga dunia ini pernik-pernik ada pengaruh, ada harta itu dianggap kecil. Neng sayangnya kebanyakan manusia itu tidak bisa nerobos. Jadi pandangan mata hatinya tidak bisa menerobos sebagaimana yang diterobos oleh Hasan Basri sama Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi sing didelok ya sing nek ngarepe, ora didelok itu sing nek ngarepe ketika dia hidup. Terus pasca kematian tidak pernah dia terobos sampai ke sana. Itulah yang dimaksud oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Nah, mengatasi orang yang punya yang orientasinya duniawi, mengabaikan ukhrawi, gimana ini ya? Ayat tafakkara fil akhtaril lati yastafila arbabul jah. Tolong orang seperti ini mikir apa ancaman atau bahaya bagi orang yang punya pengaruh. Apa itu? Mikir, karena itu ilmu. Mikir karena cak lontong. Mikir, lah mikirnya gimana? Orang yang punya pengaruh ini memang di bab ilmu ya, jadi mengatasi dari aspek ilmunya, pemahamannya. Apa itu? Orang yang punya jabatan, peran pengaruh, fa inna kulli dzahid itu pasti mahsudun, pasti ada yang iri. Maksudun bil ijdai mesti akan diancam oleh musuhnya. Wa khaifun ala dawami ala jahihi, pasti punya kekhawatiran pengaruhnya hilang. Wa muhtarijun min antataghayyara manzilatuhu fil qulubi, khawatir simpati orang-orang ini nanti akan hilang. Jadi orang yang memburu, bukan memburu, orang yang sudah berhasil mendapatkan pengaruh itu sebetulnya rekoso. Apa rekosone? Mesti ana wong hasud. Gondo, padha-padha kancane ngajine bareng. Mangan yo bareng, ngluyur yo bareng, nikahe tok sing ora bareng. Misale ya. Kok sing duwe pengaruh dhek aku ora. Iki hasud ini. Nah nek kono ora duwe pengaruh, kene yo gak hasud. Kene sing duwe pengaruh sekono hasud, pokoke wong duwe pengaruh dihasuti. Satu, wa maksudun bil idza, pasti dia itu sing hasud iki mesti goleki kesempatan untuk mendegradasi, memburuh karakter wong sing dihasuti. Yang ketiga, mungkin ini bisa teratasi rasane gak ana wong hasud aku, wong saya pandai menempatkan diri. Tidak ada orang yang akan membunuh karakter atau melukai fisik pengeroyokan. Tidak ada lah wong saya bisa menempatkan diri. Oke, tapi sampean mesti gelisah. Apa? Sepanjang waktu pasti harus merasa bisa menjaga pengaruh ini tidak hilang. Jadi menjaga, memelihara, merawat pengaruh sampean di mata orang-orang ini tidak hilang.
Soalnya apa? Hati orang-orang, namanya hati itu asyaddu taghayyuran minal kidri fi ghalayaniha. Hati itu mudah bolak-balik dibandingkan molak-malik air di dalam air mendidih di dalam periuk. Jadi godhog banyune molak-malik banyu ngisor dhuwur itu wis gak iso dihitung sepersekian detik itu malik sing nek dhuwur ngisor. Lah hati juga demikian, lebih cepat itu asyaddu kan itu taghayyuran, lebih cepat sepersekian detik suka, tapi sepersekian detik kemudian sudah benci. Nah, sampean merasa pengaruh ini harus saya lindungi, ini saya pengaruh ini di mata orang-orang. Orang biar hatinya tidak berubah, karena perubahan hati itu sangat dinamis. Nah, akhirnya orang mikir begini kan gelisah, hidupnya tidak tenang, arep turu leren sik iki mau piye kowe aku gitu. Iki mau piye wong eko cara dhek aku iki pokoknya hal yang dibangun yubna ala qulubil khalqi, dibangun di atas pencitraan, itu seperti yubna ala amwajil bahri, seperti bangunan di atas buih samudra. Berarti piye? Ya gampang runtuh. Ora usah ngenteni runtuh, dia itu buih untuk terangin melebat. Keenakan yang seperti apa yang pengaruh katanya enak nanti dulu. Justru karena kita punya pengaruh itu harus punya beban apa? Menjaga pengaruh itu supaya tidak hilang. Akhirnya apa? Marjuha iku layafi bima khufiha. Enaknya punya pengaruh itu kalah, gak sumbut dengan gelisahnya kita ngerumat pengaruh itu. Ngono. Tak kayak contoh gampang. Kowe duwe panganan apa? Enak lah cara kowe. Akeh. Apa? Daging. Apa nek poso-poso ngene iki. Kowe duwe pangan kolak lah, kolak enak. Kolak duren. Tahu ta ora kolak duren? Kolak amiku ya paling waloh ya. Kolak duren. Nah, kowe duwe kolak duren sak mangkok. Wis ora sak mangkok, sak baskom akeh. Ketok enak seneng, tapi kowe malah kepikiran, malah tak simpen nek ndi yo iki ya. Lebokno kulkas malah kepikiran kowe lunga njaba iku kok kulkase nek listrike mati, kok kolake mambu wayahe magrib. Alang kowe ra duwe apa-apa, lunga blas ning kono pinggir dalan roh apa ngono ya wis. Lah iki duwe. Nah, kita punya harta, punya pengaruh, itu sebetulnya nambah beban. Setidaknya beban pikiran. Malah kata Imam Ghazali, kalau hartanya banyak, tidak hanya beban pikiran, beban materi, apa? Kudu ngrumat. Kudu ana satpam, kudu gawe gudang penyimpanan kekayaan, kudu penjaga. Itu malah bebani. Makanya ulama-ulama dulu kita itu tidak punya apa-apa. Supaya apa? Tidak punya beban apa-apa. Nah, fahal bihada yang bagi antu ala jal basir wa amma ta'danu iman dunya. Nah, orang yang tidak bisa terobos pasca kehidupan, fakta pasca kematian, itu bilangi seperti ini, bahwa pengaruh itu terbatas. Kalau mati sudah game over. Satu. Kalau sudah dapat pengaruh, ini baru ngejar ya, dibilangi itu. Kalau sudah pengaruhnya didapatkan, sadari bahwa orang yang pengaruh itu hidupnya tidak tenang. Kandani, berarti dia ben mikir apa setelah kematian. Nek atine basiroh dhaifah. Tapi karo basiroh sing wis qawiyah,
nafadat basiratuhu, ora usah mbok tuturi iki. Soalnya secara pemahaman ilmunya wis mapan iki. Gak usah dituturi iki, nuturi wong sing dhaifah basirah. Wallahu ta'ala